Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ihsanin ila yaumiddin. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillah dan bersalawat kita kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu jamaah Palanta Dakwah yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini kita merasakan suatu kebersamaan yang luar biasa. Energi yang terpancar dari kebersamaan ini melahirkan sebuah ide-ide yang luar biasa. Tidak ada yang bisa menghalangi dakwah kita, tidak ada yang bisa menghalangi agenda-agenda besar kita di dalam menyampaikan risalah Islam ini, kecuali kematian yang memberhentikan kita dari dakwah ini. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengatakan perkataan yang paling baik di atas permukaan bumi ini adalah perkataan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Tidak ada kata yang paling bagus melainkan perkataan yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kepada kita semua tidak ada yang menghalangi kita untuk berdakwah, tidak ada alasan berhenti untuk berdakwah kecuali nyawa berpisah dari badan kita ini. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan pagi yang berbahagia ini, pertama kita mengucapkan semoga umur Pak Haji Fauzi 60 tahun ya saat ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sisa-sisa umur yang tidak tahu apakah setahun lagi atau seminggu lagi kita tidak tahu ya. Yang jelas kita doakan beliau ya, semoga ibadah beliau diterima dan sisa-sisa umurnya diberikan yang terbaik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kepada kita semua terus semangat, terus kita bersama, terus kita menjaga kekompakan kita. Dari kekompakan ini, dari kebersamaan inilah lahir kekuatan-kekuatan yang luar biasa, ide-ide yang luar biasa untuk bekal kita nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan ini saya menyampaikan satu hadis saja. Sebab tujuan kita hidup di dunia ini satu saja, yaitu bagaimana kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala dengan selamat. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ayyuhan nas, afsus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu bil laili wan nasu niyam tadkhulul jannata bis salam." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hai manusia, kata Rasulullah, sebarkanlah salam, berilah makan orang yang miskin, orang yang susah, orang yang kelaparan, dan jalinlah silaturahim, dan bangunlah engkau untuk salat malam di tengah manusia terlelap tidur, maka masuklah ke dalam surga dengan selamat. Itu hadisnya Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada 4 poin di sini. Salah satu cara untuk kita masuk surga Allah Subhanahu wa taala ada 4 poin. Yang pertama adalah afsus salam. Membiasakan kita untuk menggemarkan mengucapkan salam. Apa itu kalimat salam? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, La tu'minu, la tadkhulul jannata hatta tu'minu, wa la tu'minu hatta tahabu. Awala adullukum iza fa'altum tahabbtum bainakum, afsus salamu bainakum. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kalian tidak sempurna iman kalian sampai kalian saling mencintai di antara kalian. Maka ini sangat penting sekali Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Jangan sampai ada rasa ghil, rasa dengki, rasa hasad di tubuh kita, di hati kita kepada saudara-saudara kita. Hilangkan rasa ghil itu, hilangkan rasa dengki, hilangkan rasa dendam, hilangkan rasa benci kepada sesama kita. Ini salah satu rahasia hati kita bersih. Rahasia Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Maka afsus salam, sebarkanlah salam, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak masuk surga kecuali kita beriman. Jelas, orang yang masuk surga itu
Syaratnya adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi iman saja tidak cukup, tidak sempurna iman itu kecuali kita saling mencintai di antara kita. Maka Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam memberikan satu resep, satu cara, satu solusi untuk kita bisa meningkatkan rasa cinta di antara kita, yaitu dengan kalimat salam. Apa itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah salam dari Allah Subhanahu wa taala ya kepada kita semua, doa yang luar biasa. Maka betapa senangnya hati kita, betapa tenangnya jiwa kita ketika kita doakan oleh saudara kita dengan 3 doa yang luar biasa dalam kalimat salam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan, rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, mari kita biasakan ya di tengah-tengah masyarakat kita basobok wak sama kawan. Yang pertama kali ucapkan adalah Assalamualaikum. Yang kedua, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa at'imut ta'am. Memberi makan orang miskin, memberi makan orang yang kelaparan, memberikan makan orang yang membutuhkan, apalagi di tengah-tengah kondisi seperti ini. Ya, di tengah kita diuji dengan ujian yang luar biasa sampai hari ini. Ya, ditambah lagi dengan ekonomi yang luar biasa sulitnya hari ini. Banyak orang yang kelaparan, ditambah lagi dengan kebijakan yang luar biasa ya, memberatkan rakyatnya sendiri. Oleh karena itu kita yang diberikan kelebihan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rezekinya, maka berilah saudara-saudara kita yang kelaparan, yang susah untuk makan ya, sebagian rezeki kita sisihkan untuk mereka. Dan ini salah satu bentuk jalan menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Misalkan contoh Pak Haji kini lagi ulang tahun. Sebagai bentuk syukurnya atas nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan sampai 60 tahun hari ini, dia traktir kita makan siang insyaallah. Iya Pak Haji. Kalah jaleh tu. Dak kulos ti sama sana dah. Ya. Tadi sabitnya Ilyas kalau balik sadu kon ada beti makan siang dah aman tu bang ya. Nyado je tu. Aduh jalan tu ya kan. Tadi kami nak tabayang Pak Haji Fauzi apa dah ulang tahun dah. Allah bukakan pintu ya. Alhamdulillah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang ketiga adalah wasilul arham. Jadilah hubungan silaturahim, dan ini salah satu bentuk silaturahim di antara kita. Mungkin kalau di rumah nak bisa makan durian kini dah. Dek berkat awak bersama-sama, dek berkat awak silaturahim di antara awak, temakan awak durian. Ya, ada keberkahan ada tersendiri, ada kebahagiaan tersendiri yang kita rasakan ya ketika kita bersama-sama. Makanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan alaikum bil jamaah. Hendaklah kalian itu berjamaah. Ya, berjamaah. Dalam sebuah perkataan ulama kita apa? Ya, saya lupa kalimatnya itu, intinya keruhnya dalam sebuah jamaah itu lebih baik daripada baiknya seorang diri. Ya. Dalam perkataan seorang ulama, keruhnya dalam sebuah jamaah, keruhnya dalam sebuah komunitas, masalahnya dalam sebuah perkumpulan itu lebih baik daripada baiknya seorang diri. Jadi kalau kita dalam berkomunitas, berjamaah, berkumpul, ada masalah-masalah yang kita rasakan, itu hal biasa. Kenapa? Kita masing-masing punya kepala dan masing-masing kita berbeda pendapatnya. Ya, oleh karena itu bagaimana kebersamaan ini ya melahirkan semangat baru, melahirkan ya ide-ide cemerlang, ide-ide yang baru, bukan malah dari komunitas jamaah ini jangan sampai kita malah mundur, malah kita tidak berdakwah, malah kita kendor semangat kita. Tidak ada ya yang menghalangi kita untuk berdakwah kecuali ya kematian yang menjemput kita. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan silaturahim di antara kita ini terus bisa kita jaga sampai nanti akhir hayat kita insyaallah. Yang terakhir Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, yang terakhir adalah wasallu bil laili wan nasu niyam. Salatlah di tengah malam, ketika manusia lagi terlelap tidur kita bangun di tengah malam. Ya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tadkhulul jannata bisalam. Masuklah engkau ke surga Allah dengan selamat. Makanya salah satu amalan yang betul-betul ikhlas kita kerjakan karena Allah Subhanahu wa taala adalah salat malam. Kenapa? Kalau kita salat malam di rumah awak sama keluarga awak bangun, saya yang tahu, enggak ada yang tahu dah.
Tetangga nak tahu, bahkan istri nak tahu, bahkan anak nak tahu. Mereka tertidur semuanya, kita terbangun. Di saat kita letih, capek kita, enak tidur, ditambah lagi dengan hujan misalkan. Tapi kita rela, sanggup kita bangun, ke kamar mandi, berwudu kita, bermunajat kita kepada Allah. Ini salah satu bentuk amalan yang betul-betul ikhlas kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bekal atau kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang soleh terdahulu. Maka orang-orang soleh terdahulu Bapak Ibu, qiyamul lail itu sesuatu yang harus mesti mereka lakukan. Maka jangan kita mengaku orang soleh, jangan kita mengaku orang taat kepada Allah, dekat dengan Allah kalau kita masih malas untuk qiyamul lail. Fa'tabiru ya ulil absar. Mudah-mudahan tausiah singkat ini memberikan semangat kepada kita, memberikan motivasi kepada kita untuk kita lebih dekat, lebih takarrub lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih banyak atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lu qauli hadza astaghfirullah li wa lakum. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.